Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di CBH. Salam sehat juga dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai dengan Pulau Rote, maupun juga yang di luar negeri. Ada yang di Perth, di Sydney, di Melbourne, di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, ya, di China, di Timur Tengah juga, di Arab Saudi, di Irak, di Qatar, di Bahrain, di Erbil, di Irak, di Eropa, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Belgia, Spanyol, Italia, Portugal, Belgia, dan Amerika Serikat, dan dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga cerah ya, hati kalian, hati kita semua, seperti udah cuaca yang saat ini menyinari gua ya, dan tentunya kita semua tidak sabar teman-teman, sesaat lagi atau sekitar 3 minggu lagi lah, gak kerasa kita akan kembali menyaksikan tim nasional senior kita bertarung dalam FIFA Series ya. Kita akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret, dan selang 3 hari akan menghadapi antara Bulgaria dan juga Solomon Island. Nah, kita sebenarnya tahu di pertandingan nanti kita akan tanpa dua pemain utama kita, atau dua pemain yang sangat penting, yaitu Tom Hai dan satu lagi adalah Sen Patinama. Gua tahu kalau untuk Sen Patinama mungkin kita tidak terlalu khawatir lah. Kita tidak perlu khawatir karena stok di sisi kiri kita sangat luar biasa banyak. Malah mungkin in another word ya, ini akan mempermudah juga pemetaan dari John Hartman di sisi kiri ya. Kemungkinan besar itu akan hanya milik dua pemain menurut gua, antara Nathan Chow Aon atau Calvin Verdong, karena dua-duanya ini yang paling kompetitif di liganya masing-masing atau di klubnya masing-masing. Nathan yang mungkin yang paling ada di pole position, walaupun dia main RST divisi, tapi dia rutin setiap minggu sering mencetak clean sheet, bahkan juga kalau nggak salah sudah mencetak kasih 1 gol, gue lupa, pokoknya bagus banget. Verdong juga lumayan, walaupun nggak sereguler Nathan, tapi ya cukup reguler untuk starter bahkan ya. Kalau untuk minute play dia hampir selalu dapat ya, walaupun kadang starter, kadang sebagai masuk dari bench, tapi intinya dia aman lah gitu ya. Tapi tinggal nanti bagaimana mengkombinasikan itu, apakah kemudian Nathan sebagai left back ya, kemudian Verdong sebagai DM, atau kebalikannya ya. Dean James juga oke, fully fit, tapi kita tahu di Go Ahead Tigers dia agak struggling musim ini ya, dan masih ada Hapner lagi, walaupun Hapner menurut gua dia lebih bagus dibandingkan sebagai JB kiri, dan itu sudah kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir bersama Fortuna Sittard, tampil sangat luar biasa. Dan English commentary pun memuji ketika dia tampil sebagai JB kiri, terlihat lebih nyaman dan dia merasa lebih secure di situ ya. Oke, kita tinggalkan soal Sen Patinama ya, yang di Persija pun masih struggling bahkan untuk menggeser seorang Doni Tri Pamungkas, dan kita akan membahas chip dari pemenangan tim nasional kita, siapa lagi kalau bukan Tom Hai. Nah, Tom Hai ini kita tahu bagaimana pentingnya peran dia dalam mengatur irama permainan, mengatur serangan, mengatur pertahanan juga, umpan-umpannya juga dahsyat. Kita bisa lihat semalam saat menghadapi Persebaya Surabaya, ketika dia dimasukkan di akhir babak yang kedua, dia langsung memberikan perbedaan. Umpan-umpan yang sangat akurat, langsung memberikan bahaya ketika dia beraksi. Nah, tentunya absennya dari Tom Hai ini dan juga Sen Patinama, terus terkhususnya Tom Hai yang memang terlibat kisruh saat pertandingan terakhir di round 4 saat menghadapi Irak saat itu kalah 1-0. Tentu ini harus dicari solusinya, dan gue yakin John Hartman juga sudah memikirkan kira-kira siapa dan bagaimana nanti peran dia. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa menggantikan peran dia. Yang pertama, kalau menurut gue, adalah Calvin Verdong. Sejak dia dicoba sebagai DM di pertandingan menghadapi Libanon di arenya Patrick Kluivert, kelihatan dia sangat nyaman sekali ya. Bahkan waktu lawan Irak pun ya, karena dia di pertandingan non Arab tidak main kan di round 4 karena cedera, pas lawan Irak pun dia sangat nyaman sebagai DM, dan itu tidak menutup kemungkinan akan kembali dilakukan oleh John Hartman. Dan dia punya kaki kiri, artinya DM L ya, di sisi kiri ini lebih enak lagi. Jadi kita punya CB kaki kiri, punya DML kaki kiri, ini sangat firm sekali untuk menempati posisi itu. Kemudian di sisi kiri siapa? Kan banyak pilihan, ada Dean James dan juga ada Nathan, tapi kelihatannya Nathan yang akan ada di pole position ya. Sebagai apresiasi bagaimana juga penampilan dia sangat luar biasa, sangat lugas bersama Willem Tue Tilburg di RST divisi ya, walaupun alternatif lain bisa saja, tapi yang pasti bek kiri ini akan hanya ada pilihannya antara Nathan Chow Aon, kemudian antara
Vin James ataupun Verdong. Nah, balik lagi soal DM tadi atau soal MC, Tom Hai ini memang menjadi satu aspek yang penting. Selain Verdong juga ada opsi lain yaitu Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya cukup stabil penampilannya bersama dengan Dewa United, dan kita tahu dia juga punya kemampuan dalam bertahan, dribblingnya, umpan progresifnya juga oke. Ini juga satu opsi yang sangat positif, dan tentunya juga ada Ivar Jenner di sana. Ini juga sama, bisa menjadi opsi dalam mengganti peran dari Tom Hai yang sangat penting ya. Dan di luar itu tentunya cukup aman untuk posisi CB misalnya. Ya, kita banyak lah di sana, ada Jai Itses, ada Rizky Ridho, Kevin Dix juga kalau mau ditaruh sebagai sebagai CB juga bisa. Yang pasti kemudian memplot di kanan itu Jakob Sairi atau Elinor Renders. Demikian juga di depan mungkin ada sedikit masalah, tapi masih beruntung kita masih punya Milan Jonathans, ya pemain yang ya cukup tajam lah ya bermain bersama Excelsior. Ya, meskipun tentunya sebagai target man ini masih harus dicari, dan tentunya kita juga berharap Ragnar Ratnangun yang kemarin di Liga Belgia sudah kembali tampil di babak yang kedua, dimasukkan oleh Dender, dan kemudian timnya pun kebetulan 0-0 ya. Ini hasil yang positif karena di tengah rentetan kekalahan dari Dender FC. Nah, kembali lagi soal pengganti Tom Hai, tentunya ini merupakan satu kerugian yang sangat besar, dan kita berharap dia bisa segera kembali, bisa segera memperkuat tim nasional kita setelah atau habis dia menjalani hukuman tidak boleh tampil karena yaitu tadi ya kekisruan yang terjadi dijerat di Arab Saudi. Oke teman-teman semua, gua rasa itu aja sedikit topik dari gua sambil nunggu ya pembuatan visa, karena gua lagi di sebuah gedung di daerah Tamrin, dan ada rencana pergi ke sebuah negara, ada kaitan dengan bola juga. Jadi nanti pada bulan April, jadi tunggu aja terus pantengin CLBH, kita akan atau gua akan terus menghadirkan sesuatu yang berbeda dan baru untuk kalian semua. Sehat selalu, sampai nanti dan adios.